Memang kan banyak juga yang merasa enakan. Kalau udah sinusitis itu kan dengan akumulasi lendir, kita akan butuh tekanan yang tinggi, volume yang tinggi juga untuk membersihkan si rongga sinus sama nasofaring. Jadi sebenarnya kalau udah yang berkondisi terinfeksi, cairan apapun akan membantu sih Bu. Tapi kalau memang bisa diusahakan dengan NaCl 0,9% itu akan lebih bagus buat sel imunitas juga. Gitu ya Bu ya. Sama-sama Bu. Mungkin Ibu dulu ya tadi ya. Udah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dok, tadi kan dokter mengatakan ada reaksi bersin ya. Ini mengundang kalau kita nggak tahu sebenarnya reaksi bersin itu sebabnya apa sih dok? Gitu. Kan kalau zaman pandemi itu kalau kita lagi bersin, orang lain langsung pada ngomong semua gitu ya, langsung pada menghindar gitu. Padahal dalam Islam ketika seorang bersin disunahkan membaca hamdalah, berarti kan ada sesuatu yang positif gitu ya, karena dengan alhamdulillah itu yang pertama. Yang kedua, kalau umpamanya orang itu alergi dok, itu kan biasanya ada reaksi bersin yang sering gitu ya, yang bisa 5 kali, 10 kali sekali bersin sampai dia mencur banget gitu ya. Nah, itu ketika orang seperti itu tuh dalam posisi seperti apa gitu, apa karena memang debu yang bakterinya banyak atau bagaimana gitu, karena saya kalau umumnya saya masuk mall kan suka milih barang itu langsung reaksi bersin gitu, bersinnya sampai makanya kalau kemana-mana saya selalu bawa tisu gitu karena sampai kucur dan nggak berhenti sampai malu gitu kadang. Itu yang kedua. Terus yang ketiga yang kedua dulu ya udah, makasih. Yang lain banyak. Sampai lupa Bu yang pertama Bu tadi. Bersin ya. Alhamdulillah ya. Ya, Masya Allah ya. Jadi kenapa kok ini Islam tuh ngajarin kita untuk mengucapin alhamdulillah kalau bersin gitu. Jadi maaf ya. Dia mau cari ini gambar edukasi pasien. Bukan di sini deh. Ya, ini gambar sinusitis yang biar jelas ya. Jadi kan kalau fungsi hidung ini kan salah satunya untuk kalau ada benda asing kotor bisa keluar. Nah, bersin itu sama kayak batuk itu merupakan reaksi tubuh kita terhadap benda asing. Benda asingnya itu apa? Misalnya debu, tungau, atau alergen gitu ya Bu ya. Jadi kalau ada karpet misalnya kita udah lama nggak vakum atau di rumah sarung bantal kita lama nggak ganti, kita pagi-pagi bersin karena debunya nempel, itu kan akan bikin peradangan di rongga kita jadi sinus. Nah, jadinya sebelum jadi peradangan, tubuh kita tuh mau ngeluarin dulu nih, itu kasih sinyal nih, ini ada yang mau masuk nih, sapamnya ngedor-gedor nih, itu keluarin dulu nih. Jadi ketika ada benda asing misalnya debu gitu ya, atau kena lagi bakar sate, asapnya mengiritasi kan, kita bersin juga. Atau ibu lagi masak pakai cabai, bawang gitu kan, itu kan bahannya mengiritasi kuat banget ya. Nah itu akan mengaktifkan namanya parasimpatis di hidung kita. Jadi refleks saraf yang langsung ke otak. Dia akan mengaktifkan rangsang bersinnya, otak kita akan merunyuh gitu. Kalau misalnya mungkin ada jin yang mau masuk gak jadi keluar gitu, gak jadi keluarin gitu ya. Karena itu akhirnya memang bahan iritan, polusi, alergen itu akan mengiritasi rongga hidung kita yang jadi bikin kita infeksi, radang, sinusitis. Jadi memang kita harus mengucapkan alhamdulillah, karena alhamdulillah ya Allah, saraf saya ini masih aktif. Si parasimpatis saya ini masih dibangunin sama Allah buat mendeteksi kalau ada kayak kebakaran nih, tet, asap detektor itu masih nyala Bu. Dia masih bunyi tet gitu. Makanya kita disuruh bersin. Kita disuruh mengucapkan alhamdulillah gitu. Begitu juga ketika namanya orang alergi, kenapa kok bersinnya lebay banget ya sampai 5 kali, 10 kali hacing, terus pagi-pagi hacing gitu. Karena memang pada pagi hari itu kita memang ada hormonal tubuh kita yang akan kita lebih tinggi, terutama jam 5 sampai jam 6 pagi. Gitu, namanya hormon kortisol itu lagi tinggi-tingginya. Ketika hormon lagi tinggi, pada orang alergi itu kan dia ada namanya hipersensitivitas. Jadi misalnya orang di satu ruangan yang sama, dia punya bakat alergi, tapi dia akan lebih sensitif sama misalnya tungau. Gitu ya, tungaunya jadi lebih ke
kecium gitu ya Bu ya. Ini saya mau kasih lihat namanya house dust mite ini. Nah ini tungau-tungau ini nih, mungkin kalau punya karpet gitu ya, bulu-bulu. Nah ini nih kalau di mikroskop nih gambarnya kayak gini nih, yang nggak pernah divakum, yang nggak pernah di laundry gitu ya, disedot. Kalau mungkin di Islam bilangnya katanya ada jin-jin yang masuk gitu ya. Nah ini sebenarnya bahan-bahan yang nggak bahan binatang-binatang yang nggak bagus yang bikin kita sakit. Nah itu akhirnya kita tuh bersin mulu nih, gara-gara si tungau ini yang gerogotin hidung kita. Gitu. Itu kalau dilihat di mikroskop nih di karpet ini ya, kalau punya ini makanya harus divakum terus. Ini dan ini kalau di Indonesia kalau saya akan minta pasien saya tes alergi ya ini namanya tungau nih, tungau debu rumah nih kayak gini. Dan dia ratusan jutaan tuh dari bulu kucing misalnya nempel terbang ke kita. Jadi makanya disuruh bersihin mulu Bu. Ini mau ngeluarin ini serangganya gitu. Jadi memang Masya Allah banget ya. Kita punya mekanisme proteksi tubuh kita kayak gitu ya buat ngeluarin ini biar tak jadi masuk gitu. Ya, gitu ya Pak ya. Yang paling mudah dari saya silakan Bu. Gantian bapak-bapak ya Bu. Gratis. Saya yang penipuan masih jangan saya tanyakan yang saya alami sendiri. Itu kalau pagi-pagi saya biasa bangun jam pagi itu mulai lalu bersihkan. Tapi kalau sudah ibu sudah tetap cek kaki terus. Dan yang kedua, apakah ini maksudnya itu lebih satu nempel di Tenggorokan. itu waktu nempel itu mengganggu gaya suara saya. Ya, terima kasih pertanyaannya. Jadi sebenarnya tadi udah sedikit agak disinggung yang soal namanya rinitis senilis Pak. Jadi rinitis senilis ini memang dengan makin kita usia nambah, yang andropause juga, hormon androgen di laki-laki menurun, hormon estrogen di wanita menurun, akhirnya barriernya sapamnya kan makin turun. Terus sarafnya juga makin lebih sensitif gitu, lebih hiperaktif jadinya. Nah, akhirnya kita jadi meler, berair terus, jadi ingusnya kayak ngocor terus. Nah, hidung tuh juga kayak huruf L kebalik gitu Pak. Jadi dia nggak cuma ngocor tapi lendirnya ke tenggorokan juga kayak ketelan. Jadi makanya suka mungkin kayak dari suara Bapak nih kedengeran sih ada namanya kondisi namanya LPR. Jadi rinitis senilis ini sebenarnya kita bisa obati juga dengan Bapak rutin cuci hidung dengan. Nah, kenapa juga kalau misalnya kok udah mulai jam 9 jam 10 pagi kok itu lendirnya akhirnya berkurang, Dok? Karena dengan kita terkena matahari, hormon kita mulai aktif, akhirnya direm sarafnya. Jadi emang udah diciptain gitu. Kenapa kok habis sholat subuh nggak boleh tidur lagi atau suruh aktivitas? Biar sarafnya lebih aktif, jadi nggak pada gampang meler. Itu ada hubungannya sama namanya para saraf simpatis sama parasimpatis. Jadi yang suka hidungnya ngocor-ngocor, udah deh abis subuh ya jangan pada tiduran lagi. Pada aktivitas gawe ya Pak ya, atau ibu-ibu ngapain beres-beres atau ngapain gitu ya, yang produktif gitu ya, karena itu akan ngaruh ke hormon kortisol tubuh kita itu biar lebih aktif. Nah terus masalah yang suara tenggorokan tadi, jadi ada kondisi namanya laryngopharyngeal reflux juga Pak. Ini kalau saya biasanya kalau ngomongnya di poli nggak apa-apa ya. Jadi asam lambung itu nggak cuma ada di lambung tapi bisa naik ke tenggorokan. Namanya kalau mungkin cuma familiar sama GERD ya, istilah GERD. Kalau di Thailand namanya LPR, laryngopharyngeal reflux atau sal reflux. Jadi asam lambung itu dia naik ke pita suara, tenggorokan kayak lumpur lapindo, tahu ya? Banjirin perumahan. Nah, ini perumahan ini pita suara, banjir lah sama lumpurnya. Nah, itu juga masalah asam lambung ini bisa bikin suara serak, rasa ganjel, tiap makan suka gitu kayak ada yang nyangkut gitu ya. Suka rasa ketutup tenggorokannya, rasa kecekek itu bisa karena dari asam lambung juga. Nah kadang-kadang terapinya saya harus kasih Bapak obat lambung, saya intip-intip lah tuh Pak, kan pakai BPJS gratis Pak. Sok atau diurus BPJS ya, biar bisa berobat. Iya, kalau nggak mau ini mah bisa
pakai jalur mana aja, ketemu saya mah bisa. Sok atuh diintip Pak. Assalamualaikum Di Siloam, Bapak. wabarakatuh. Terima kasih Pak Dokter. Langsung aja, saya tuh tenggorokan saya tuh gampang kena radang. Terus kelingnya yang kanan tuh mendadak dari tahun. Karena itu syaratnya udah mati gitu. Gimana solusinya gitu aja. Terima kasih. Ini teh paket lengkap ya Pak. Waalaikumsalam. Masya Allah ya. Jadi emang namanya kan THT Pak, nggak cuma ngurusin hidung doang, telinga, hidung, tenggorok harus diurusin juga. Ya. Jadi memang sebenarnya cuci hidung ini juga tips sih Pak, agar kalau Bapak kena virus misalnya ya, jadi bikin radang tenggorok berulang, itu harus cuci hidung. Jadi virusnya nggak keburu nempel ke hidung, kena nasofaring, jadi turun ke tenggorokan. Karena yang biasanya virus masuk dulu ke hidung, jalan ke nasofaring, baru dia turun ke tenggorokan. Cuma rasanya kayak perih-perih atau geremet-geremet doang, tapi tahunya tenggorokannya sakit gitu nanti. Tapi baiknya sih saya cek ke poli ya Pak, takutnya amandel Bapak gede, takutnya kayaknya Bapak ngorok tidurnya. Ngorok ya? Nggak ngorok ya? Atau misalnya Bapak ada nggak tahu juga kalau ngorok, harus hanya ke yang nemenin Pak biasanya. Saksi matanya ditanyain ya. Terus kalau misalnya ada indikasi amandel, itu juga itu harus kita lihat apakah ada indikasi misalnya harus pengangkatan atau tidak. Atau memang misalnya radangnya karena asam lambungnya juga bisa, jadi harus sebaiknya dicek sih Pak. Karena gimana pun juga saya teh bukan cenayang Pak, harus ngintip-ngintip saya gitu ya kalau THT, karena di dalam lubangnya gitu. Sama kalau pendengaran sama sih Pak, panca indera, kayak kita prinsipnya kalau udah kurang lihat, kita kan nggak malu pakai kacamata ya. Ya kalau namanya udah dikasih penurunan ya alhamdulillah udah dikasih alat untuk pakai kacamata. Sekarang pun kalau kita panca inderanya turun, silahkan dites pendengaran, nanti udah pernah pakai alat nggak bisa juga. Sebenarnya teknologi sekarang namanya implantasi cochlear atau cochlear implant. Gitu. Operasinya sih pakai BPJS Pak, alhamdulillah bisa cover. Cuman alatnya nggak di cover gitu. Ya satu Innova ya katanya ya Pak ya. Tapi memang akhirnya pada orang dewasa untuk implantasi cochlear itu nanti begitu di-adjust suaranya kayak robot Pak, jadi agak bingung. Jadi sebenarnya kalau bisa sih nanti Bapak ke Poli, jadi biar rehabilitasi Pak, suaranya biar unilateral kan. Kayak gitu. Nanti cek ke Poli THT berkala aja Pak ya, biar dicek ulang nanti. Gitu Pak. Ibu lagi, dua lagi, Ibu silakan Bu. Ya, yang udah pegang mikrofon boleh Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dokter. Waalaikumsalam. Saya mau tanya, ini kejadian sama ponakan saya 2 minggu yang lalu itu operasi kista di giginya. Jadi saya mau tahu itu baru dalam waktu 3 bulan kistanya udah segede jempol dan akhirnya giginya dicabut 6 dan nggak bisa ngumpul lagi di usia dia baru kelas 5 SD. Yang saya pertanyakan itu penyebabnya apa gitu, dan setelah pasca operasi itu perawatannya gimana bagusnya Dok? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini sebenarnya dokter gigi sih Bu. Agak salah alamat tapi nggak apa, saya coba jawab. Jadi kalau kista itu biasanya kan karena kalau ada dokter gigi harus cabut gigi itu on time agar nanti giginya nggak numpuk. Kalau nanti giginya numpuk nanti dia bisa bergesekan, timbul peradangan, timbul kista. Ketika kista itu akan merusak rongga gusi, nanti akan merusak gigi bibit gigi dewasa lainnya yang akhirnya harus dicabut. Kayak gitu. Jadi nanti saya takut kalau ada dokter gigi di sini nanti tersinggung gitu ya. Nanti ya mungkin dokter gigi harus diundang juga nih Pak. Kira-kira begitu ya Bu. Semoga bisa membantu menjawabnya. Assalamualaikum. Ya. Silakan Ibu lagi, satu lagi. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dokter, saya itu dari muda kayaknya ya. Flu hidup tuh nggak ada gitu Dokter. Alhamdulillah sih sampai saat ini sehat. Gimana Dokter? Terima kasih atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, ya nggak apa-apa Bu kalau bulu hidung nggak ada.
Mungkin kalau misalnya saya endoskopi hidung ibu nih Bu, dilihat dalamnya, mungkin ibu punya mukosanya sehat. Jadi nggak perlu pakai bulu hidung, tapi fungsi mukosanya yang tadi diaktifkan sendiri sama hidungnya. Jadi selama ibu ini nggak ada keluhan, tidak pernah ada iritasi atau nggak gampang sinusitis atau alergi, tidak masalah karena tubuh kita akhirnya akan mengkompensasi dengan jaringan yang lainnya. Gitu. Jadi nggak masalah mau yang berlebih atau berkurang, yang penting tubuh kita akhirnya akan kompensasi yang selama ibu sehat. Kalau ibu misalnya takut saya sakit atau misalnya gimana, silakan ibu lakukan cuci hidung. Gitu ya Bu ya. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum dokter. Mudah-mudahan boleh nanya nih dok ya. Oke, ya Bu. Boleh nanya. Aku mau nanya, ini kan kadang-kadang di hidung itu suka ada kotoran-kotoran gitu yang ada di hidung gitu ya dok. Kita bisa ngomong oke dulu ini gimana ya dok? Boleh apa enggak ya dok? Ngupil. Pakai ya oke Bu, pakai bahasa sehari-hari aja. Dok, upil saya banyak gimana dong dok gitu ya. Nah, ini kembali lagi Bu, kalau upil ibu banyak kan berarti ya udah pinter-pinter nih Bu, bisa jawab lah. Cuci hidung, lulus nih berarti Pak. Dapat 3 SKS pagi ini. Ya, jadi memang akhirnya dengan fungsi filtrasi itu kan kadang-kadang memang bulu hidung itu akan menjadi barrier kan Bu ya. Nah, ketika udaranya kotor banget, saya mau nanya ibu kerjanya apa sehari-hari? Ya, kalau sampai kok hidungnya kok kayak kotor sekali misalnya kayak gitu. Maaf ya. Jadi cuci hidung lah Bu agar hidungnya kerjanya nggak berat. Kalau upil sih saya agak kurang merekomendasikan karena ada tulang rawan di tengah hidung kita, jadi poros hidung kita bentuknya kayak gimana. Kita misalnya kena kuku kita tajam atau lagi aduh gini tahu berdarah. Apalagi bapak ibu suka pakai pengencer darah. Siapa yang udah pakai pengencer darah? Nah, udah ada yang ngacung-ngacung untuk pengencer darah. Nah, ketika kita menggunakan pengencer darah, pembuluh darahnya akhirnya gampang pecah. Jadi kita gesekan gini aja atau ngupil gitu akhirnya membuat pembuluh darah kita suka pecah. Jadi indahnya disuruh sensor agar kita juga gak gampang mimis, pembuluh darah gak gampang pecah. Jadi upil kita pun juga bisa keluar gitu Bapak Ibu. Jadi nggak perlu repot-repot ngupil, cukup cuci hidung. Ya. Mungkin saya dilanjut dengan korek kuping. Aduh, saya tuh pengen ngomong sih Pak, korek kuping sekalian deh. Itu tuh kalau kebetulan nih asisten saya di rumah, Bu, saya minta cotton bud Bu. Kok nggak ada ya Bu di rumah ya? Emang nggak pernah nyimpan cotton bud di rumah. Karena lebih banyak bawa mudaratnya daripada manfaatnya. Karena kembali lagi, sebenarnya saya suka posting di IG sih Pak. Di IG saya tuh saya suka pengen jadi, bolehlah follow Niken Ariski ya Bapak Ibu. Karena menurut saya tuh apa jariah saya di situ. Kita tuh telinga punya namanya self cleansing mechanism, ya. Jadi tahu kan kalau kita punya sel kulit mati. Nah, di kotoran telinga itu saya juga kenapa kok namanya kotoran ya. Kalau di bahasa Inggris itu namanya earwax. Di bahasa Indonesia namanya serumen, jadi bukan kotoran Bapak Ibu ya. Earwax itu ada fungsinya, yaitu biar serangga nih, nyamuk atau apapun nggak masuk dulu ke dalam tubuh kita. Nah, dan kenapa kok baunya kok nggak enak dok? Emang harus ada baunya agar si serangga ini tuh nggak masuk ke dalam, dia pergi keluar. Jadi nggak boleh bersih-bersih banget. Jujur ya Pak Bu, saya nggak pernah bersihin kotoran telinga saya atau anak-anak saya, nggak pernah saya bersihin. Jadi cotton bud tuh saya nggak punya di rumah. Karena ketika kita wudhu, kan ada gerakan mengusap telinga. Ini bahasa gini wudhu lagi nih, gerakannya mengusap telinga. Cara membersihkan telinga itu yang boleh hanya saat kita berwudhu aja, mengusap telinga seperti ini. Kan berasa tuh, kok ada kayak minyak-minyak ya. Kalau tipe kotorannya berminyak, ngikutin tipe kulit kita. Tapi kalau kotorannya kering, kan jadi kayak serpihan-serpihan kertas gitu kan. Nah, ya itu tubuh kita udah ngeluarin sendiri. Gak perlu yang di dalam dikorek-korek. Karena dia hanya ada di kulit kita tuh di sepertiga luar. Ketika di 2/3 dalam lihat telinga kita, saya kasih gambar anatomi telinga deh, biar nyambung Nah ini nih anatomi telinga. Ibu lihat ya yang kuning-kuning. Nah itu kan lemak, nah itu jaringan kulit. Kotoran telinga itu cuma diproduksi sepertiga luar doang nih.
yang di sini nih, arrow saya. Nah, jadi dengan kita gerakan ngunyah, minum, ngomong, anak bayi ngedot, ini pertumbuhan kulitnya dari dalam Allah tuh udah nyiptain. Dia akan kedorong keluar. Subhanallah ya. Udah diciptain, udah disetting Bu sama Allah. Jadi nggak perlu ngorek-ngorek, cukup pas wudhu usap aja bagian luar. Nah, itu udah segitunya. Mobil aja kalah lah settingan, mobil listrik aja nggak secanggih ini Pak, gitu. Nah 2/3 dalam ini dari gendang telinga, ini gendang telinga ya yang kayak apa toa nih, kayak toa ya, toanya ngikutin gendang telinga kita bentuknya. Ini tuh nggak ada kotorannya, ada kotoran kalau bapak ibu ngorek-ngorek pakai jari atau pakai cotton bud, jadi nggak boleh berisi telinga, kecuali pada kasus tertentu yang dok kok udah jadi sakit ya atau udah nggak bisa dengar, nah itu memang harus rutin namanya ear toilet itu per 6 bulan. Jadi kayak ke dokter gigi, bapak ibu suka scaling gigi per 6 bulan, sama telinga juga harus kudu di maintenance setiap 6 bulan. Karena pada beberapa orang dengan telinganya bentuknya belok gitu ya atau mengecil, jadi harus kita bantu. Karena telinga itu juga banyak sarafnya Pak. Salah dikit ngorek-ngorek kan suka tuh dijual di siapa yang beli di online shop, korekan telinga yang ada besi, yang bentuk besi atau ada kameranya. Nah, Bu, atau dibuang aja ya, jangan ya dipakai lagi. Itu teh kalau di polis saya itu dipakai, itu disteril dulu Bu, nggak boleh nggak steril dipakai ya, karena ketika zruk kena kulit, ini bawahnya kulit kita langsung tulang, langsung berdarah. Banyak yang juga gendang telinganya bolong, jadinya bolong berdarah, akhirnya ke poli THT, dok telinga saya berdarah. Habis korek pakai apa Bu? Pakai besi dok, gitu. Tapi sakitnya 7 keliling, udah minum ponsan, udah minum ini, sakit banget dong, nggak bisa ngunyah cenat-cenut, nggak bisa tiduran, boro-boro tidur aja dok, nggak bisa ngunyah juga nggak bisa, karena memang pencabangan sarafnya di sini. Jadi emang nggak boleh, ini daerah sakral banget Pak. Ada saraf nomor 5, saraf otak nomor 7, saraf nomor 9, saraf nomor 10, 4 macam saraf di telinga. Itu, jadi kenapa kok yang nggak boleh ngumpet banget ya, karena ya anatominya gitu, dijaga banget lah sama Allah. Tanya lagi berkaitan dengan telinga tadi betul. Itu waktu kemarin haji, itu pulang haji, suami saya telinganya berwarna gitu. Ketika ke dokter telinga ternyata katanya gendangnya itu pecah. Itu sebab apakah memang panas itu bisa menyebabkan gendang telinga atau bagaimana, dan cara apakah gendang telinga itu bisa kembali lagi gitu, maksudnya utuh kembali atau tidak gitu. Ya. Terima kasih. Baik, mungkin saya jawab secara general aja, karena memang beberapa kasus bisa bikin gendang telinga pecah. Misalnya baru trauma kita lagi naik pesawat, lagi batuk pilek, nah itu malah akan bikin gendang telinga kita pecah. Terus kalau pada kasus infeksi, kayak anak kecil batuk pilek, nah itu salurannya itu dari hidung ke telinga tuh nyambung. Jadi kadang bakterinya dari sini ke sini itu bikin gendang telinga juga bisa bolong. Kalau kita obati dengan di awal, dengan tepat, cepat, itu bisa sembuh sih Bu, gendang telinganya nutup lagi. Tapi kalau tidak diobati dengan betul, bolongnya bisa menetap. Jadi kalau ada kasus keluaran dari cairan dari telinga, sebaiknya segera dibawa ke dokter THT. Gitu ya. Udah cukup banyak. Lain kali disambung lagi, ini sudah